Saudara-saudari, damai Kristus. Tuhan Yesus tinggal di hati kita semua. Senantiasa sejernih pikiran, sebening hati, secerdik dalam tindakan. Hari Senin 31 Agustus 2020. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan ada padamu. Engkau berkeliling sambil berbuat baik, mengajar, dan mendidik kami dari hati ke hati. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu, sebab Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu,
dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ruang hening merenungkan sabda, Senin 31 Agustus 2020. Bersama dengan saya, Romo Siga, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penolakan tentulah mengecewakan kita dan membuat kita berhenti bekerja. Kita berbuat baik ditolak, kita melayani ditolak, kita mewartakan keselamatan yang muncul dari Allah juga ditolak. Secara manusiawi memang menyakitkan, namun tetaplah teguh untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan demi perdamaian semua orang. Penolakan tentulah mengecewakan kita dan membuat kita berhenti bekerja, bertumbuh di dalam iman, sehingga kesulitan untuk mengalami kedewasaan. Saudara-saudari, Roh Tuhan akan terus membimbing kita dalam bekerja dan melayani sesama. Maka berdoalah selalu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita kuat dan gigih dalam pelayanan. Bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan. Elia ditolak, Elisa juga ditolak. Dirinya sendiri, di kampungnya sendiri pun ditolak. Namun Yesus tetap berkarya supaya kerajaan surga dirasakan oleh banyak orang. Bukankah kita sebagai orang beriman menjadi seorang murid, terus-menerus berpartisipasi di dalam karya keselamatan, meneruskan karya Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami alat-Mu dalam mewartakan kebaikan-kebaikan-Mu, bukan karena kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Engkau hidup kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku sekalian, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.